sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya Bapa, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Kami mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuat kami berharga, kau membuatku berharga di matamu. Kami mau terus katakan bahwa kau Allah yang besar. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu ajaib buat setiap kami. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Kami mau bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kami mau terus katakan, kami mau bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Saya kayaknya pertama kali di PDPKK BHK ini ya. Untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tadi nama sudah disebut. Saya pengajar dan pewarta dari Sekinah BPK PKKKJ, utusan dari PDPKK Santo Agustinus Tangerang, Karawaci ya. Istri saya ada 3, anaknya maksudnya. Istri tetap 1 ya. Anaknya 3 dan cucu saya sudah 5. Luar biasa, itulah kebesaran Tuhan. Ya, kebahagiaan yang saya boleh rasakan dan alami dari Tuhan. Saya tinggal di Gading Serpong, Tangerang. Itu aja perkenalan dari saya. Dan malam ini saya ucapkan terima kasih kepada koordinator dan tim PDPKK BHK yang sudah mengundang saya untuk mewartakan firman malam hari ini melalui Ibu Felicia. Cuma Ibu Felicia kelihatannya nggak hadir ya. Dan tema malam ini sudah tahu ya, bahagia menurut Tuhan itu seperti apa. Ini jujur aja saya sejak saya jadi pewarta itu saya belum pernah bawain tema ini. Dan saya sangat suka dengan PD-PD yang selalu memberikan tema kepada pewarta. Dibanding ada PD-PD ya terserah Pak Teddy aja mau pewarta apa, itu nanti saya juga nggak ikut berkembang karena nanti saya tinggal enak apa yang saya sudah pernah wartakan kan gampang gitu kan. Kalau ini kan saya harus menggali lagi dan juga memperbaharui iman saya lagi untuk menggali sesuatu yang baru. Bahagia, kita sama-sama belajar ya. Bagaimana sih bahagia yang menurut Tuhan itu seperti apa gitu ya. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu di dalam hidup ini ada yang mau nggak bahagia nggak? Semuanya mau bahagia kan? Cuma kadang bahagia menurut Bapak Ibu dan saya itu kadang-kadang berbeda dengan bahagia menurut Tuhan. Makanya di sini temanya bahagia menurut Tuhan tuh kayak gimana? Kalau menurut kita kan bahagia itu kalau lagi cuan gitu pasti bahagia ya, duit banyak gitu bahagia itu. Terus badan sehat-sehat aja itu pasti kita bahagia. Lagi nggak ada masalah, nggak stres tuh bahagia.
tadi hujan besar itu bahagia enggak itu? Saya udah khawatir. Ternyata di sini umatnya punya iman yang luar biasa, besar sekali meskipun hujan besar, gluduk, tapi yang datang luar biasa ya. Cukup banyak dan itulah bukti bahwa iman dari Bapak Ibu semua ini memang iman yang ingin bertemu ya dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus melalui persekutuan doa, melalui pujian penyembahan dan melalui pewartaan. Apa sih pesan Tuhan malam ini untuk kita semua? Amin. Jadi semua kita mau bahagia, cuma bahagia yang menurut Tuhan itu seperti apa? Saya mau tanya WL nih, mau bahagia kan? Mau. Ya. Itu cerita sabda, entar dulu ya, sebentar kita sepakat dulu nih, saya cuma dikasih waktu 45 menit, sekarang jam 7.40, berarti jam 8.25, betul ya, 8.25 saya harus selesai. Dan saya sebenarnya tawarin untuk dibagi 2 sesi, karena ini kan ada 10 ayat nih, 10 sabda bahagia, betul? Kalau 10 sabda bahagia, 45 dibagi 10, itu kira-kira tadi pendahuluan itu paling sekitar 4 menit kurang gitu satu ayatnya. Tapi nggak apa-apa, saya coba untuk padatkan, katanya soalnya sudah padat ya ininya ya. Saya coba padatkan, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan pesan Tuhan itu bisa dipahami dan lebih penting bisa menghidupi apa yang Tuhan inginkan. Amin. Jadi sabda Yesus di bukit, ini kan judulnya kan khotbah Yesus ya di bukit. Ada yang tahu nggak bukit apa? Ada yang tahu? Kalau ada tahu saya kasih hadiah. Ya kan nanti hadiahnya koordinator ini yang kasih. Saya cuma kasih aja kan. Itu nggak Dai? Ya kan? Ya. Ada yang tahu bukit apa? Nggak ada yang tahu ya. Namanya ya Bukit Sabda Bahagia. Ya itu namanya Bukit Sabda Bahagia. Adanya di mana dia? Dia adanya di sini, Mount of the Beatitudes. Ya, itu ada di bagian utara Danau Galilea. Dan sekarang sudah dibangun gereja sejak tahun 1938. Ini sekilas saja. Sebenarnya saya mau cerita lebih banyak tentang ini, tapi waktunya nggak cukup. Sekilas saja asal Bapak Ibu tahu bahwa sekarang sudah ada gereja namanya juga Gereja Sabda Bahagia. Ya, sejak 1990 salah satu situs ziarah kalau Bapak Ibu mau ke Israel. Ada yang pernah ke Israel? Wah, luar biasa. Saya sebenarnya juga rindu ke Israel, tapi belum dikabulkan sama Tuhan. Kita doa bareng-bareng ya supaya kita semua bisa ke Israel ya ziarah ya. Ya mudah-mudahan. Ya saya selalu merindukan saya suatu saat bisa ke Israel bersama istri berdua. Inilah cerita Yesus waktu itu khotbah di Bukit Sabda Bahagia dan sekarang sudah menjadi Gereja Sabda Bahagia. Di dalam khotbahnya Yesus itu memberikan ada berapa sabda bahagia? Ada berapa? Ada berapa? Ada yang 7, ada yang 10. Yang mana yang benar nih? 10 ya. Sebenarnya ada 9, cuma yang ke 10 itu adalah perintah kita untuk selalu bersuka cita. Ya. Kita mulai ya, sama-sama kita membahas. Yang pertama itu adalah diambil dari Matius 5 ayat ketiga, dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Saya dulu waktu nggak ngerti juga bingung. Kenapa orang miskin itu cuma orang miskin yang bahagia? Apakah orang kaya nggak boleh berbahagia? Orang kaya boleh bahagia nggak? Boleh. Tapi Yesus bilang kan orang yang miskin di sini yang berbahagia. Nggak bilang orang yang kaya berbahagia. Mau bahagia kan tadi? Mau miskin nggak? Kalau enggak bahagia kan. Jadi maksud Yesus di sini benar enggak gitu kan? Bahwa hanya orang miskin yang bisa bahagia. Miskin di sini Bapak Ibu bukan miskin secara lahiriah, bukan miskin secara fisik, bukan. Miskin di sini adalah miskin rohani. Miskin rohani itu seperti apa? Miskin rohani itu ada orang-orang yang enggak pernah sombong rohani tentunya. Ya, lawannya kan sombong rohani. Coba tengok kiri kanan mukanya, ada yang sombong rohani enggak di sini? Enggak ya. Miskin rohani itu seperti apa Bapak Ibu? Miskin rohani itu orang yang selalu bergantung pada Tuhan.
Dia nggak pernah menyombongkan diri segala sesuatu itu karena gue. Tapi dia selalu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia merasa bahwa tanpa Tuhan dirinya itu bukan apa-apa. Tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Maka dikatakan bahwa orang yang berbahagia kalau dia sudah bisa mengalahkan egonya, mengalahkan kesombongannya, dan dia merasa miskin di hadapan Tuhan. Bahwa dia butuh Tuhan. Dia bergantung hidupnya sama Tuhan. Tapi berapa banyak yang tidak pernah merasa hidupnya itu diberkati gara-gara Tuhan. Banyak orang merasa, oh, gue bisa memiliki segalanya itu karena gue yang hebat. Tapi tadi WL bilang, ini bukan karena kuat dan gagah, itu bahasa baku itu. Ya, banyak orang yang enggak sadar bahwa apa yang dimilikinya itu bergantung dari belas kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Makanya dikatakan oleh Yesus di sabda bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, karena banyak orang miskin pun kalau dia tidak miskin rohani, dia tidak akan bahagia. Tapi begitupun orang kaya, meskipun dia banyak harta, tapi kalau dia merasa miskin di hadapan Allah, dia akan berbahagia. Karena dia selalu merasa, selalu mengatakan pada Tuhan, Tuhan apa yang aku miliki ini, segala harta yang aku miliki ini hanya karena belas kasih-Mu. Aku hanya bergantung kepadamu, aku tanpa Engkau tidak akan memiliki ini semua. Itu miskin di hadapan Allah. Mau miskin di hadapan Allah? Mau ya? Mau Bapak Ibu? Coba tanya kiri kanan, kamu mau nggak miskin di hadapan Allah? Saya sharing sedikit aja ya. Ada beberapa nanti yang saya nggak sharingin supaya bisa lebih paham kenapa saya hari ini bisa berdiri di sini. Karena saya juga dulu orangnya, saya dulu bukan menyombongkan diri ya. Dulu saya sebelum sekarang, kalau sekarang mungkin kekayaan saya nggak ada 10% dari kekayaan saya dulu. Ya, dulu saya bekerja untuk sebuah perusahaan yang nomor 1 di Indonesia. Posisi saya tinggi. Saya memiliki segalanya, rumah saya punya, mobil 5, duit banyak. Tapi saya nggak merasa bahwa ini karena campur tangan Tuhan. Saya cuma merasa bahwa ini gua miliki semua karena hebat gua, karena gua pinter, karena gua rajin, maka ini gua bisa dapatkan semua. Tapi apa yang terjadi? Karena kesombongan saya, Tuhan izinkan saya bangkrut. Nah itulah titik tolak, akhirnya Tuhan kayak kebo itu digituin hidung saya. Tuhan pakai saya, Tuhan punya rencana. Dulu saya nggak mengerti, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami kebangkrutan, tapi sekarang saya mengerti. Ternyata Tuhan siapkan saya untuk menjadi alatnya. Nah, sejak itu saya selalu bergantung pada Tuhan. Apapun yang saya mau kerjakan, termasuk hari ini saya mau mewatakan Tuhan, tanpa Engkau aku ini bukan apa-apa. Aku butuh Roh Kudus, sehingga apapun yang aku sampaikan itu bukan karena kehebatan aku, tapi ini semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin berbahagia, satu, miskin di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini ketiga ini ya. Nah ini yang kedua ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita itu seperti apa sih? Kalau pandangan dunia berduka cita itu pasti kita lagi sedih. Betul? Pasti bayangan saya kalau berduka cita itu selalu itu Oasis. Pernah main di Oasis kan? Iya. Bayangan saya Oasis ya. Berduka cita itu kita kehilangan sesuatu yang paling berharga gitu. Yang berharga lah gitu. Termasuk kehilangan mungkin salah satu anggota keluarga. Itu kan berduka cita. Coba Bapak Ibu bayangkan, saudara bayangkan, bisa nggak saudara lagi kehilangan orang yang begitu saudara cintai, lagi di Oasis, lagi nangis-nangis, itu bisa berbahagia gitu? Bisa nggak?
Saya bayangin kok susah ya, lagi berduka cita. Kok gue bahagia banget dulu. Kecuali maaf nih, kecuali ya kan. Kecuali ya kan emang anaknya emang ya ngarepin warisan gitu kan. Wah, tepuk tangan dia gitu. Atau yang meninggal suaminya gitu kan, tapi suaminya banyak hartanya gitu, istrinya langsung tepuk tangan. Tapi di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada yang seperti itu. Itu cuma contoh. Jadi berduka cita itu yang ketawa biasa pengalaman. Yang diam itu pelaku utamanya itu. Ya berduka cita ini di sini maksud Yesus apa sih? Berduka cita maksud Yesus bahwa orang yang remuk redam, orang yang hancur hatinya. Dia begitu merasa dia begitu sangat berdosa. Dia hancur hatinya karena dia merasa berdosa. Karena dia telah mendukakan Tuhan Yesus. Karena dia telah mengecewakan Tuhan Yesus. Dia berdosa karena dia menyalibkan Yesus lagi. Nah begitu dia merasa berdosa. Itulah yang dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Ketika dia merasa penuh dengan dosa. Dan dia sadar hatinya hancur. Dan dia mau mengakui dia adalah orang-orang berdosa dan dia mau datang kepada Tuhan. Ini yang lebih penting. Dia tahu dia berdosa, tapi dia berani akui dia berdosa dan dia datang kepada Sang Tahta Kasih Karunia, kepada Yesus melalui apa? Melalui bilik pengakuan dosa. Ketika datang pada Yesus, dia mengakui dosanya, dia menerima absolusi dan penitensi. Dan disitulah letak kebahagiaan yang Yesus maksud. Ketika engkau berduka cita, merasa engkau berdosa dan engkau berani mengakui dosamu, maka setelah kita menerima sakramen rekonsiliasi, biasanya kan lega, plong. Kita merasa berbahagia bahwa kita sudah mengakui dosa kita. Saya akan merasa berbahagia ketika saya tahu saya berdosa, saya mengakui, saya datang ke pastor. Biasanya dulu awal-awal saya cari pastor itu yang berbeda-beda, soalnya dosanya itu-itu aja biasanya. Apalagi pastor yang kenal, saya skip itu. Jadi saya datang tuh ke gereja-gereja sekeliling itu di Tangerang ya, dari Santa Maria, Helena, Monica gitu. Saya puterin aja supaya nggak ketemu pastor yang sama. Sebenarnya itu nggak bagus, nggak ada kontrol ya. Jadi begitu saya mengakui dosa saya dan saya menerima absolusi penitensi, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah saya plong, saya bahagia karena saya sudah menumpahkan semuanya, saya berani mengakui dosa sama Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, rajin-rajin ngaku dosa ya. Yang ketiga, sabda bahagia yang ketiga dikatakan apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut tuh bukannya lemah lembut fisiknya begini, bukan. Kalau begini mah ini namanya melambai. Lemah lembut bukan berarti kita harus takut, enggak. Lemah lembut di sini maksudnya apa? Orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki pengendalian diri yang sangat kuat. Orang yang lemah lembut, orangnya pasti tenang. Orang yang lemah lembut, pasti orang yang sabar. Jadi orang yang lemah lembut dimaksud Yesus ini adalah orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya dengan kuat. Dia tenang, dia sabar, mau ada masalah apapun di rumah sama istri, sama anak-anak, dia tetap sabar. Mau ada masalah apapun, dia tidak keluar dari kontrol. Saya tiap tahun jujur aja, setiap tahun baru saya resolusi saya apa? Tuhan, bimbing saya untuk lebih sabar. Kenapa? Karena saya orang emosional. Jangan dikira begini-begini juga baik-baik aja, enggak.
Saya orangnya emosional. Kalau di rumah paling sering ribut sama istri. Karena kita selalu bertentangan. Istri saya orangnya rapi, saya orangnya jorok gitu kan. Jadi saya gampang emosi. Apalagi kalau salah dikit aja istri langsung cap-cap. Bayangin aja ya. Odol aja ini. Dia bilang, kamu nih odol mencet dari tengah. Odol tuh dari ujung gitu kan. Supaya rapi. Saya bilang ini aduh sama aja. Mau habis sama aja gitu kan. Mulai gara-gara odol gitu aja ribut kita. Kayak setan. Kayak setan itu cuma terbalik antara depan sampai belakang. Saya itu habis keset gitu kelipet terus saya benerin terbalik. Kayak setan tuh salah dia bilang. Harusnya yang ini ngadep ke sini, yang ada lipetannya itu ke sana. Emosi nggak? Coba tengok tuh bapak-bapaknya tuh. Saya gitu, makanya saya nggak sabaran. Tapi begitu saya tahu bahwa kalau saya mau berbahagia, saya harus bisa mengendalikan diri. Saya harus bisa lemah lembut mengendalikan diri. Saya harus bisa sabar, bisa tenang. Makanya resolusi saya sampai sekarang saya masih berproses, bro. Jangan disangka saya sudah lulus, belum. Apalagi kalau di jalanan saya dipotong, kurang ajar gitu. Saya kejar tuh. Udah tua-tua gini juga kalau soal gitu saya nggak peduli gitu. Gua pepet balik lo gitu kan. Tapi belakangan saya mulai sadar, udah biarin aja dia, mungkin dia lagi kebelet pengen ke toilet, saya bilang mau buru-buru. Sama istri kalau lagi mulai cocot itu kan perempuan itu kan makhluk berbicara, betul apa betul? Iya kan? Makanya suami itu harus dilengkapi dengan apa? Kuping yang lebar sama leher yang lentur. Jadi kalau istri lagi ngomong, oh iya mah, nggak usah mengerti apa yang dia ngomong karena dia punya solusinya sendiri. Ujung-ujungnya dia punya putusan sendiri. Jadi kita cuma modal kuping yang lebar, leher yang lentur, cukup para suami. Istri itu perlu didengerin karena survei itu dia 14.000 kata sehari loh. Makanya berbahagia saya kalau istri saya sudah mulai cocok sama pembantu, aman gitu kan, aman. Jatahnya udah mulai dihabisin gitu. Kalau bisa 13.000 tinggal 1.000 kan lumayan. Jadi kalau kita mau berbahagia, kata Yesus, menurut Yesus harus jadi orang yang lemah lembut, harus yang bisa kontrol, mengendalikan diri dengan kuat, harus tenang, sabar, mau masalah apapun. Ya suami-suami kalau istri mulai bawel, gampang tarik nafas. Yesus, udah aman gitu aja. Ingat ya, Yesus bilang lemah lembut mengendalikan diri. Ya, yang senyum-senyum itu biasa di belakang itu pengalaman dia. Lanjut ya. Soalnya ini 10 ayat saya udah tinggal 30 menit lagi nih. Ayat yang 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Pernah lapar? Pernah haus? Rasanya gimana kalau haus dan lapar? Pengennya apa tuh? Ada keinginan besar, hasrat yang besar, pengen minum, pengen makan. Betul? Ya, jadi kalau orang lapar dan haus kan ada pengen banget cepet-cepet ya kan untuk minum dan makan, untuk melepaskan lapar dan hausnya. Maka Yesus bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya orang yang begitu punya hasrat besar, keinginan yang besar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, itu orang yang berbahagia. Karena dia rindu banget untuk menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau bahagia, harus lapar dan haus hidup benar di hadapan Tuhan ya. Supaya kalau kita mulai hidup benar di hadapan Tuhan, itu sama saja kita mulai membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Nah, kalau kita berproses terus-menerus untuk membangun relasi yang erat dengan Tuhan, maka tujuan Tuhan untuk kita kembali menjadi serupa dan segambar dengan Kristus itu akan terlaksana. Karena kan Tuhan awalnya kan menciptakan manusia kan segambar dan serupa
dengan Allah, betul? Nah, cuma karena jatuh dalam dosa makanya gambar itu jadi rusak. Ya. Wajah-wajah kita menjadi hancur. Tapi kan Tuhan ingin mengembalikan itu lagi supaya kita balik lagi. Maka kalau kita lapar haus untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mau nggak? Mau ya. Jadi harus haus dan lapar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketujuh ya. Ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati ini bukan masalah materi, bukan masalah kekayaan, bukan. Ya. Yang dimaksud Tuhan murah hati, hendaklah orang yang berbahagia orang yang murah hati adalah orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Maka berbahagialah orang yang penuh dengan belas kasihan dan selalu mau mengampuni. Itu orang-orang yang murah hati. Jadi orang murah hati adalah orang yang berbelas kasih, mau mengampuni, dan dia begitu peduli untuk kepada menolong sesamanya. Itulah orang-orang yang murah hati. Maka ketika kita ada masalah ya, di dalam keluarga terutama suami istri anak, jangan ada dendam ya. Suami emang kadang-kadang begitulah ya. Namanya lelaki emang kadang-kadang begitulah ya, begitu baiknya maksudnya. Oh begitu baik kalau di rumah kayak malaikat mukanya, tapi di luar, aduh minta ampun. Yang ketawa itu biasa pengalaman itu. Termasuk saya dulu ya. Jadi kalau kita ada masalah di rumah tangga, ya cobalah bukakan pintu untuk bisa mengerti dan saling mengampuni. Kenapa? Karena kita nggak menikah dengan istri yang sempurna. Istri juga tidak menikah dengan suami yang sempurna, betul? Dan kita juga nggak punya anak-anak yang sempurna. Tapi kalau di keluarga tidak ada kasih dan pengampunan, maka tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan ada kedamaian. Karena kita semua orang-orang berdosa. Ada yang merasa nggak berdosa? Itu semua orang berdosa. Maka bukalah pintu pengampunan. Istri, ampuni suamimu yang emang suka selingkuh itu. Bawa ke Tuhan. Loh, ini bukan suatu hal yang nggak lumrah. Saya banyak menemui kok, di mana banyak lelaki itu selingkuh. Kalau di sini nggak ada ya. Kalau di sini nggak ada. Di luar sana banyak banget itu laki-laki. Termasuk saya dulu. Ya. Karena gereja pun kan selalu bilang, ampuni 70 kali 7, kecuali KDRT. Kasihan kalau KDRT digebukin terus kan. Pastor Yus yang bicara waktu itu. Kalau KDRT itu ya mau nggak mau harus diselamatkan ya. Jadi dalam keluarga harus ada kasih dan pengampunan, harus murah hati. Nomor 8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Saya kayaknya ada yang skip satu ya. Saya ada yang skip satu deh. Nah ini ya. Oh udah ya, ini udah ya. Udah ya. Jadi haus dan lapar itu juga harus cari Tuhan tiap hari. Gimana cari Tuhan tiap hari? Rajin-rajin baca firman. Tapi bukan hanya sekedar baca. Ya, Bapak Ibu Saudara harus merenungkan firman itu dalam-dalam, dan yang terpenting jadilah pelaku-pelaku firman. Karena ada dua macam dasar rumah didirikan. Ada yang tahu di Injil, ada yang di atas batu dan di atas pasir, tahu bedanya? Kalau di atas pasir itu kan kalau terkena banjir itu rubuh, kenapa? Terus kalau di atas batu enggak kan?
Karena kalau kita mendirikan rumah di atas pasir itu sama aja kita cuma sama baca firman, renungkan firman, tapi kita tidak melakukan firman itu. Tapi kalau kita mendirikan rumah di atas batu itu maksudnya bahwa kita baca firman, kita renungkan firman, dan kita melakukan firman itu. Makanya ketika kita meletakkan hidup kita di atas firman, di atas batu, dan kita lakukan itu karena firman itu adalah perintah, maka kita akan berbahagia. Berbahagia orang, tadi yang ke-8 ya, betul ya, ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci hati itu maksudnya suci hati itu bukan hatinya itu suci tanpa dosa loh. Enggak. Suci hati itu artinya bahwa kita mencoba untuk bertobat, berproses untuk terus bertobat. Ya. Kita bukannya suci hati itu adalah orang-orang yang enggak berdosa, enggak. Kita adalah suci hati tetap orang-orang berdosa, tapi kita masuk ke dalam proses pertobatan yang terus menerus. Jadi jangan dikatakan wah susah kalau gitu ya untuk suci hati, enggak. Berbagai orang suci hati yang mau untuk masuk ke dalam proses pertobatan yang terus menerus. Maka kalau saudara punya komitmen mau suci hatinya, berproseslah dalam pertobatan terus menerus. Sampai kapan? Kalau kata Rasul Paulus, sampai nanti di akhir pertandingan menerima mahkota kehidupan. Amin. Nah, itu yang suci hati. Karena banyak orang ya, pasangan suami istri, dia gagal untuk memelihara suci hati. Ya, dia tidak mau masuk ke dalam proses pertobatan. Banyak kita dengar cerita kan, di luar sana, di sini nggak ada ya. Saya selalu katakan di luar sana karena di sini nggak pernah ada. Nggak ada satu maksudnya. Pernah dengar nggak itu perceraian artis-artis, ya? Baim Wong sama siapa itu bercerai, terus Ruben Onsu sama siapa bercerai, karena mereka gagal untuk menjaga suci hati. Mereka tidak mau masuk ke dalam pertobatan yang terus menerus, sehingga mereka banyak yang jatuh ke dalam perselingkuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, milikilah hati yang suci supaya bisa berbahagia, ya, tidak jatuh ke dalam permasalahan di dalam kehidupan pasangan hidup maupun di dalam rumah tangga. Yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai. Saya mau tanya, kebanyakan orang bawa damai apa bawa masalah? Banyakan yang ngomporin apa yang mendamaikan? Makanya begitu saya baca ini, kayaknya susah banget ini ya untuk berbahagia. Kenapa? Karena kita harus menjadi agennya Tuhan untuk membawa damai. Padahal kebanyakan kita bukannya membawa damai, tapi kita selalu membawa perpecahan. Nah, biasanya orang-orang gini, orang-orang yang tanpa kasihan, sebenarnya tanpa dia sadar sebenarnya dia punya luka. Orang-orang seperti ini sebenarnya punya luka mungkin di masa kecil atau di masa sebelumnya, dan lukanya belum sembuh, sehingga dia mencari teman. Kalau ada yang bermasalah udah dia kompor-komporin. Ya supaya apa? Supaya ada temannya dia. Tapi Yesus mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, akan disebut anak-anak Allah. Jadi ketika kita menjadi agen pembawa damainya Tuhan, maka kita sama aja menyalurkan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan kan the King of Peace, siapa? Yesus Kristus, Raja Damai. Nah, ketika kita menjadi agen pembawa damai, kita sebenarnya sedang menyalurkan sifat-sifat Yesus. Ada kemuliaan di wajah kita. Coba tengok kiri kanan, wajahnya ada kemuliaan Tuhan enggak? Wah, kayaknya ada kemuliaan Tuhan semuanya. Yang ke-10. Ya, saya masih punya 15 menit lagi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga.
Jadi ada dua ya, ini dianiaya kebenaran, nanti yang ke-11 dianiaya karena aku, karena Yesus dia bilang. Yang ini lebih kepada bersifat umum. Jadi berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Artinya ketika saudara mempertahankan kebenaran, banyak mungkin dari saudara diperlakukan secara tidak adil. Saya jelasin gimana ya. Meskipun yang memperlakukan tidak adil itu nggak tahu bahwa saudara itu sebenarnya adalah muridnya Yesus atau anak-anak Yesus. Dia nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa saudara mempertahankan kebenaran supaya saudara berbahagia. Artinya gini, saya kasih contoh aja dah yang biar gampang. Ketika seseorang dia di bagian accounting, ya di bagian finance, terus bosnya bilang, tolong kamu bikin double bookkeeping. Nah, karena orang ini dia mempertahankan kebenaran, dia nggak mau. Karena dia nggak mau, bosnya pasti marah-marah. Dia pasti dikucilkan. Dia pasti nggak disenengin. Tapi dia tetap tidak mau karena dia mau mempertahankan kebenaran. Tapi bosnya belum tentu tahu bahwa sebenarnya dia mempertahankan kebenaran karena dia adalah pengikut Kristus. Ya, supaya nanti Bapak Ibu nggak confused dengan yang selanjutnya, yang di ayat ke-11. Jadi ayat 10 ini bahwa berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena kalau kita mempertahankan kebenaran pasti kita dikucilkan. Saya sebagai seorang advokat, ya, saya lawyer, saya advokat. Advokat kan tahu ya, trademarknya biasanya pisau mata dua, bisa kiri, bisa kanan. Saya memegang prinsip kebenaran. Saya nggak mau, meskipun ada rekan dari advokat teman saya yang ngajak untuk kita atur yuk, bro, kita atur yuk. Ya kasus ini kan lu pegang si penggugat, gua kan yang digugat. Kita atur aja mana yang dapat fee-nya lebih gede. Nanti kita atur sedemikian rupa, kita bikin mediasi supaya goal. Saya katakan saya nggak mau. Nah, gara-gara saya mempertahankan kebenaran, saya banyak tidak disukai sama teman-teman advokat saya. Bahkan sama klien, ada klien bilang, Pak Teddy, tolong dong bicara tuh sama oknum jaksanya. Dia mau berapa supaya suami saya jangan dijatuhi hukuman yang berat gitu. Saya bilang, Bu, maaf, saya nggak bisa. Saya akan menggunakan capability saya sebagai seorang advokat. Dengan ilmu saya akan coba bela suami ibu. Sampai suaminya, ibunya ada di penjara, telepon saya, Pak Teddy kenapa sih? Kenapa sih nggak mau bantu kita, bicarain lah sama oknum itu, jaksanya. Supaya saya hukumannya paling ringan, saya siapin dana. Saya bilang nggak mau. Ya paling mereka nganggap saya ini stubborn lah, ya kan. Saya ini kepala batu gitu, nggak mau diajak kompromi. Nah itu saudara mempertahankan kebenaran. Dia nggak tahu kalau saya orang Katolik, bahwa saya tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Tapi saya mempertahankan kebenaran itu. Resikonya, saya banyak nggak disenengin. Udah jangan pakai Pak Teddy lah. Dia orangnya terlalu idealis, terlalu kepala batu. Saya bilang akhirnya gini lah, kalau emang ibu mau sendiri aja, nanti ada partner saya ngomong sendiri, saya nggak akan ikut campur. Itu kira-kira dengan contoh ini bisa paham ya. Nah, berbahagialah kamu jika karena aku, nah ini beda nih. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Sama-sama dianiaya, dicela. Ya, sama-sama dikucilkan. Tapi di sini Yesus lebih spesifik. Berbahagialah kamu jika karena aku. Jadi bukan kebenaran umum yang seperti di ayat yang sebelumnya. Ya. Ini adalah khusus Yesus secara khusus berbicara pada 12 muridnya saat itu. Dia bilang berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Jadi sudah sangat jelas bahwa penderitaan murid-muridnya itu dianiaya itu karena dia adalah murid-murid Yesus.
Ya, orang-orang tahu dia murid-murid Yesus. Makanya kalau kita tuh sebagai orang Katolik, kadang-kadang kita ini kan minoritas ya. Terus kita suka di perlakuan tidak adil. Ya, dilakukan, tahulah di viral di mana-mana kan. Kemarin terakhir di Padang kalau nggak salah. Ya, orang Kristiani bagaimana dianiaya. Tapi Tuhan bilang, kalau karena aku, kamu dicela dan aniaya kepadamu, berbahagialah kamu. Kalau kamu difitnah. Jadi kalau kita sebagai murid Yesus, kita dihina, kita difitnah, kita direndahkan, kita dikucilkan, itu nggak usah khawatir. Karena Yesus katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya. Ya. Saya ada cerita bagaimana ada seorang ibu, tetangga saya dulu, tetangga saya di lingkungan yang lama, dia ini orang Muslim. Nah, terus kemudian dia ini keluarga Muslim 100% dan lumayan keluarganya itu cukup berada lah ya, karena ada beberapa pejabat itu di dalam keluarganya itu. Tapi tetangga saya ini, ibu ini, dia akhirnya memilih untuk pindah menjadi Katolik. Kalau menurut ceritanya sih dia ini panggilan, saya seperti dipanggil Pak Teddy. Ya kan, kebetulan juga dia dapat suami juga orang Katolik. Nah, apa yang terjadi? Di dalam keluarga besarnya dia dikucilkan. Dia seperti nggak dianggap karena dianggap murtad. Ya. Kamu boleh ke rumah kalau kamu balik lagi jadi agama kamu yang lama. Saya bukan mengatakan bahwa Muslim itu nggak baik, ya kan? Enggak. Kita ini bicara di sini semua agama itu punya ininya masing-masing ya. Saya nggak mengatakan Muslim itu nggak baik, tapi saya cuma mengatakan bahwa Yesus katakan berbahagialah kamu kalau dianiaya karena aku. Jadi si ibu ini dia tetap bertahan meskipun bertahun-tahun dia nggak diakuin sebagai anak sama orang tuanya, sama saudaranya, semuanya. Tapi dia tetap bertahan. Dia rajin ke gereja, dia rosario, dia novena, dia doain keluarganya semua. Sampai akhirnya luar biasa. Tuhan bekerja. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Dia cerita sama saya, Pak Teddy, puji Tuhan. Kenapa Bu? Sekarang keluarga saya sudah mau terima saya. Sudah minta saya waktu lebaran pulang, dia bilang suruh ajak keluarganya untuk rayakan lebaran bersama. Nah itulah ya, saudara nggak usah takut kalau kita menjadi murid Kristus, kita mempertahankan iman kita pada Tuhan. Karena ini adalah iman personal ya. Pribadi lepas pribadi, iman kita kepada Tuhan Yesus yang kita pertahankan. Nah, kalau kita mempertahankan iman kita taat, setia, gak usah khawatir. Janji Tuhan ya dan amin. Ya. Akhirnya tetangga itu menemukan kebahagiaan ketika dia diterima kembali oleh keluarga besarnya. Ya. Yang terakhir, bersukacita ini adalah perintah dari Yesus. Ya. Untuk kita bersukacita, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi bersukacita, bergembira ini bukan penderitaan yang wajar, enggak ya. Ini karena ada janji Allah. Janji Allah ketika kita setia, bagi orang-orang yang setia sama Tuhan, bagi orang-orang yang taat sama Tuhan, meskipun dihajar habis-habisan oleh penganiayaan, diperlakukan tidak adil, difitnah, dihina, di apapun juga, ini janji Tuhan. Ya. Upahmu besar di surga. Mau upah besar di surga? Tahu nggak upah besar di surga itu apa? Ada yang tahu?
Sekarang tahunnya kan cuma upahmu besar di surga gitu kan. Nanti jadi pelayan pujian, jadi pemusik itu upahnya besar di surga loh. Karena muji-muji Tuhan melalui musik, melalui suara kita kan. Tapi tahu nggak upah besar di surga itu apa? Ada yang tahu? Apa sih sebenarnya upah besar di surga? Pintar Frankie. Kehidupan kekal. Apa itu kehidupan kekal? Ya, tahu tadi juga surga, balik lagi. Adalah janji Tuhan, engkau akan menerima kedamaian, kebahagiaan yang Tuhan emang inginkan untuk kita semua, kekal di surga. Lawannya apa? Ya, neraka itu apa? Siksa kekal. Jadi mau yang mana nih? Bahagia, damai, kekal atau siksa kekal? Bahagia damai yang kekal. Makanya kalau mau bahagia damai yang kekal, nggak usah takut dengan namanya penganiayaan atau ketidakadilan yang kita terima sebagai murid-murid Yesus. Apapun itu, ketika kita tetap setia dengan iman kita tetap setia pada Tuhan, nggak usah khawatir janji Tuhan. Upahmu, kok hilang? Upahmu besar di surga. Ada satu ayat lagi, karena apa? Tuhan kasih contoh. Ya, Tuhan kasih contoh satu ayat lagi bahwa itu pun terjadi dengan telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi pada saat Yesus khotbah di bukit, dia bilang nggak usah khawatir. Yang namanya penganiayaan, ya kan? Penderitaan itu dari dulu juga udah dialami oleh nabi-nabi sebelum kamu. Ada yang tahu siapa aja nabi yang salah satu aja dah yang mengalami penderitaan? Siapa? Daniel dimasukin ke kandang singa. Siapa lagi? Stefanus mah perjanjian baru, bro. Waktu Yesus ngomong itu kan, itu Stefanus belum mati itu, ya kan? Bahkan Yohanes Pembaptis pun masih hidup. Pada saat Yesus ngomong itu kan, dia bilang zaman nabi-nabi yang sebelum kamu itu kok orang-orang nabi-nabi sebelum kamu, saat itu kan Yohanes Pembaptis saja masih hidup. Nabi-nabi sebelum itu adalah nabi-nabi yang di perjanjian lama, ya. Contoh Nabi Yesaya itu katanya matinya itu digergaji jadi dua. Yeremia matinya tuh diceburin ke sumur berlumpur. Ya. Terus itu apa? Sadak ya sama Abednego kan? Karena dia menolak untuk memuja patung emas, dia dibakar. Ya, jadi nggak usah khawatir penderitaan-penderitaan yang kita akan terima, karena kita berpegang teguh ya kepada iman kepada Yesus, nggak usah takut, karena nabi-nabi zaman dulu juga sudah mengalaminya. Jadi konklusinya bahwa bahagia menurut Yesus itu seperti apa? Ya, bukan bahagia seperti manusia. Bahagia yang Yesus maksudkan yang tadi kita sudah bahas bersama-sama. Ya. Kiranya biarlah pesan Yesus malam hari ini bisa merema di dalam hati Bapak Ibu semuanya, dan kita coba mulai hidupi ya apa pesan Yesus ini di dalam kehidupan sehari-hari, supaya Bapak dan Ibu itu bisa hidup berbahagia. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan kamu diberkati.